Selamat sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali dengan video sekali ini teknik pukul samsa untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti cedera, termasuk juga tangan berakibat lecet. Sebenarnya sudah banyak video yang saya post di YouTube atau di channel ini, namun karena atas permintaan teman-teman agar dibuatkan kembali tutorial mengenai teknik pukul samsak. Untuk sebelumnya, mari kita kenali dengan posisi samsak. Jadi samsak ini panjangnya 1,10 meter. Kita bagi menjadi 3, bagian bawah, bagian di tengah, dan juga bagian atas. Nah, untuk pukulan sebaiknya kita arahkan pukulan adalah sejajar. Jadi arah pukulannya ada sejajar, ada posisinya ke atas, dan juga yang ketiga posisi ke bawah. Teman-teman pemula lakukan pukulan di tengah-tengah, karena samsak yang paling bawah ini sangat padat sekali. Cercahan karet karena samsak tersebut terus kita pukul, akhirnya dia akan mengumpul menjadi padat di bagian bawah. Ketika melakukan pukulan di tengah-tengah samsak, perhatikan sedikit ada lembiknya, ada getaran atau dorongan saat tangan telah menyentuh. Tapi kalau yang paling di atas itu sangat lembek. Sekarang kita perhatikan cara memukul. Dalam konteks ini, saat akan melakukan pukulan, sama sekali tidak boleh emosi. Seperti gerakan yang saya contohkan ini, dengan sangat menggoyangkan lengan, itu akan membuat posisi tangan kita akan terbentur. Untuk kepalan kita harus cermati, walaupun kepalan sudah kuat, namun kalau posisi tangan kita arahkan ke atas, otomatis yang mengenai posisi tersebut adalah ujung jari. Namun yang benar menurut pengalaman saya, tombol 2 ini selalu harus menyentuh ke badan samsak dengan cara diturunkan di tangan. Setelah lurus kita turunkan yang kepala tersebut sehingga posisinya menjadi yang saya peragakan tersebut. Nah, teknik memukul seperti ini, ujung-ujung tangan setelah kita kepalkan itu akan menjadi benturan. Yang kedua juga perlu diperhatikan tenaga yang ada pada pergelangan tangan. Nah, tangan kiri saya menunjukkan ini tenaga. Setelah tangan kita kepalkan, tenaga mesti harus yakin sudah menjadi kuncian atau kekuatan penuh pada pergelangan tangan. Kalau tidak demikian, pada akhirnya setiap benturan daripada pukulan tersebut ini kan paling pertama merasakan adalah pinggang, pinggul, termasuk juga organ tubuh yang lainnya. Maka dari itu diperlukan suatu tata cara atau pakem teori sebelum melakukan pukulan. Nah, sekarang untuk langkah selanjutnya, masalah jarak kita memukul. Jarak memukul tidak boleh dengan cara emosi, apa yang saya katakan tadi, dan terlalu menggoyangkan lengan kanan dan kiri sehingga tenaga akan terbuang, termasuk juga hal-hal yang tidak kita inginkan, apa yang saya narasikan di depan tadi seperti benturan samsak. Dan selanjutnya juga sangat perlu diperhatikan adalah posisi samsak ketika datang ke arah kita, karena samsak yang kita gunakan pada saat pelatihan seperti ini samsak berayun, dia akan datang. Nah, saya ulang lagi, ketika samsak datang ke arah kita itu dia mengandung tenaga. Nah, sangat perlu diperhatikan juga posisi samsak, kapankah posisinya yang lebih tepat atau bagus dipukul. Ini perlu menjadi perhatian khusus. Samsak setelah gayungan seperti ini, nah kita feel atau feeling kita itu harus memperhatikan. Kalau samsak dipukul ketika arahnya jauh dari posisi genggaman, otomatis itu akan tertarik, dan ini paling sangat berbahaya sekali pada posisi pergelangan tangan, termasuk juga jari-jari yang lainnya. Arah samsak karena dia datang ke pertahanan kita mengandung tenaga,
Nah, itulah pentingnya apa yang saya katakan ini, pergelangan tangan termasuk juga pada lengan, bahu menjadi pertahanan karena tenaga yang didorong oleh samsak datang ke darah kita. Pertama-tama setelah melakukan kepalan itu benar-benar kita yakini bahwasanya tenaga tersebut sudah berada full di daerah pergelangan, sehingga ketika tangan genggam tersebut kita benturkan ke daerah badan samsak itu, pergelangan tangan ini benar-benar menjadi nyaman. Untuk melakukan pukulan yang benar, setelah tenaga penuh pada tangan, tinggal tangan tersebut kita taruh pada posisi badan samsak. Kayukan samsak seperti sekarang ini, setelah lurus baru dilakukan pukulan. Nah, kayak inilah setelah posisinya samsak lurus, akhirnya kita langsung melakukan eksekusi, melakukan pukulan samsak dengan catatan sekali lagi pergelangan tangan dan juga batang tangan semuanya sudah kita yakini menjadi penuh. Emosi dan juga gerakan bahu kanan kiri yang berlebihan, terlalu menggoyangkan seperti yang saya peragakan ini, membuang tenaga dan juga tidak ada gunanya. Gerakan-gerakan ini tanpa kita sadari akan mempengaruhi posisi urat-urat otot-otot kita, baik di pinggang, pinggul, menjadi akan tidak stabil. Pada posisi samsak yang diam seperti sekarang ini kita pukul, tentu posisi daripada genggaman termasuk juga bahu ini akan memberikan andil yang sangat penting. Posisi yang benar ketika melakukan pukulan dengan samsak setelah berposisi ini, gerakan antara pinggang pinggul menjadi satu kesatuan gerak, maju bersama-sama mengantarkan pukulan ke daerah badan samsak. Sebenarnya pada gerakan pinggul dia sangat membantu agar lebih mendekatkan genggam tersebut ke badan samsak. Ini tekniknya dia. Jadi genggaman kita kepalkan, yakinkan bahwa genggam tersebut sudah mempunyai tenaga penuh. Nah, doronglah dengan pinggul, bahu, jadi kebersamaan pinggul dan bahu yang peragaan saya ini menjadi satu kesatuan yang tidak boleh mendahului. Agar mendapatkan gerakan yang bagus atau simetris, sebaiknya pinggul sedikit diarahkan agak ke dalam untuk meyakinkan tenaga tersebut sepenuhnya kita lempar atau kita tujukan kepada badan samsak. Nah, ini gerakannya. Ini gerakannya kita perhatikan gerakan pinggul tersebut sebenarnya ketika kepala tersebut sudah menyentuh di badan samsak itu ada dorongan. Nah, peragaan saya ini progono. Kalau saya katakan pada video-video sebelumnya itu adalah merupakan gregatan. Ada suatu pembahasan tenaga kebersamaan setelah tangan menyentuh pada badan samsak, gregatan ataupun hempasan tenaga yang kita yakini sepenuhnya sudah ada di pergelangan tangan itu, tinggal mendorong dengan pinggang pinggul. Nah, perhatikan gerakannya ya. Oke, teman-teman, kebetulan di saat kita melakukan pukulan ini arah samsaknya atau arah pukulan kita hentakkan ke atas, jadi gerakan pinggul pinggang ini menjadi satu kesatuan. Tenaga yang kita empaskan kepada badan samsak menjadi kekuatan penuh atau full. Nah, gerakan, perhatikan gerakan daripada bahu, pinggang, pinggul, dan juga tidak kalah pentingnya adalah gerakan kaki di bawah yang memberikan kekuatan penuh juga. Ini dia gantungan samsak berbentuk seperti pancing. Kalau dipukul sejajar arah samsak, dia akan hanya bergoyang seperti yang saya tunjukkan ini. Ini cukup lumayan kaitannya agak ke bawah. Kekuatannya kalau tidak kita pukul di ke atas, otomatis samsak itu tidak akan naik, tidak memungkinkan dia jatuh. Namun kalau
arah pukulannya kita tujukan ke atas, itulah yang membuat getaran samsak agak sedikit naik, akhirnya tidak melekat pada poros, otomatis jatuh. Nah, untuk sekarang kembali lagi mengenai jarak. Nah, jarak kita memukul samsak, saya anggap nih jaraknya adalah 100 meter, sehingga kalau kita melakukan pukulan dari jarak jauh, otomatis tenaga akan terkuras. Gerakan seperti yang saya peragakan ini mulai dilatih secara perlahan agar kebersamaan antara bahu, pinggang, pinggul, tumit di bawah menjadi satu kesatuan untuk menambah variasi gerakan agar tidak jenuh. Kita bisa tambahkan gerakan dengan cara lari-lari kecil, terus melakukan sentuhan secara perlahan dengan kepalan tangan kanan, tangan kiri, agar feeling ketika diperintahkan oleh pikiran untuk melakukan pukulan, genggaman bahu, pinggang, pinggul menjadi gerakan kebersamaan. Terkadang karena kita baru-baru, arah untuk melakukan gerakan bersama-sama itu tidak menjadi satu kesatuan. Bisa tangan maju lebih duluan, atau kadang-kadang bisa bahu, pinggang, pinggul tidak menjadi sinkronisasi satu gerakan yang kebersamaan mengantarkan ke arah samsak. Untuk kecepatan tergantung dari situasi dan kondisi kita latihan. Kecepatan tersebut juga yang memegang peran merupakan pinggul. Perhatikan gerakan pinggul sampai ke bawah. Nah, saya tidak perlihatkan soalnya gerakan daripada kaki. Ini kecepatan memukul seperti peragaan ini. Perlu teman-teman perhatikan bahu, pinggang, pinggul itu menjadi satu kesatuan yang terus menerus beruntun mengantarkan pukulan atau genggaman kita ke daerah badan samsak. Untuk speed agar cepat, mesti harus dijadikan satu kesatuan antara pinggang, pinggul, bahu, dan tugas eksekusi daripada genggam tersebut dia terfokus atau tergantung dari kekuatan atau kebersamaan daripada hentakan tenaga diarahkan ke daerah badan samsak. Selanjutnya kita perhatikan jarak memukul. Nah, saya anggap dari saya menggenggamkan tangan sampai ke daerah pada badan samsak ini adalah 100 meter. Nah, setiap sekian detik 100 meter tenaga tersebut akan terpotong. Saya andaikan 10-10, pertengahan ini menjadi sisanya 50. Dari 50 jadi yang tersisa adalah 50, padahal harapan kita melakukan pukulan tersebut dengan full tenaga 100 atau katakanlah 100 begitu. Nah, secara teori menurut pengalaman saya adalah lebih bagus dari awal tangan tersebut posisinya kosong. Perhatikan tangan kanan saya tanpa bertenaga, ini saya pikir ini saya anggap 50 cm, dan jarak yang terakhir adalah 50 cm, sehingga 50 cm ke arah depan samsak tenaga kosong. Setelah mendekati lagi 50 cm mendekati bodi samsak, baru kita hentakan, sehingga tenaga yang kita hantarkan 100 benar-benar 100 dengan hentakan tersebut akan mendorong posisi samsak lebih keras. Teknik lagi untuk melakukan agar gerakan daripada bahu kanan itu full mendapatkan peluang, diperlukan sedikit daripada bahu kiri. Kalau kita melakukan pull dengan kanan, yang akhirnya tangan kanan, bahu kanan itu mendorong lebih leluasa, kiri hanya sebagai empan saja. Selanjutnya dilakukan eksekusi dengan tangan kanan. Nah, demikian secara teorinya agar dapat speed atau mendapatkan kekuatan pukulan yang lebih sesuai dengan harapan dari awal melakukan gerakan terhadap badan samsak. Lakukanlah secara perlahan, secara terus menerus, dan juga untuk melatih hentakan ke daerah badan samsak. Nah, sekarang perhatikan
kebetulan sekali hentakan, nah tadi menggunakan hentakan sehingga tenaga yang kita dorong dengan gerakan tadi, posisinya arah pukulan agak ke atas, poros daripada gantungan samsak tersebut akan menjadi naik. Itulah yang membuat samsak jatuh. Teman-teman kerabat semua, sering saya katakan pada video sebelumnya, ketika kita melakukan latihan atau olahraga menggunakan samsak berayun, pada suatu momen samsak itu jatuh memang memerlukan tenaga dan termasuk juga waktu yang tersita, tapi tidak masalah, itu menjadi motivasi bagi kita sekarang melakukan feel atau feeling agar selalu menjadi sinkronisasi ke arah badan samsak. Dan selanjutnya teman-teman kerabat semua, untuk video-video selanjutnya yang akan datang saya akan coba berbagi pengalaman melakukan pukulan samsak dengan cara santai. Ya, perhatikan gerakan tangan, pergelangan tangan saya dengan begitu leluasa, dengan santai, rileks. Jadi seolah tanpa bertenaga. Memang dalam melakukan rileks ini tidak bertenaga, kan, tetapi setelah mendekati badan samsak dengan teori tadi baru kita pulkan. Perhatikan tangan kiri ketika di saat melakukan pukulan dari jarak dekat baru kita pulkan dengan mengolah pada bahu, ya, tangan kiri. Jadi bahu dan juga posisi kaki, pinggang, pinggul di bawah menjadi satu kesatuan. Sekarang saya peragakan dengan kanan. Jadi gerakan bahu tersebut setelah sedikit agak naik turun, boleh saja dikatakan seperti memompa tenaga. Ketika samsak sudah dekat baru dilakukan hentakan dengan keyakinan penuh bahwasanya pergelangan tangan sudah mendapatkan tenaga dan dibantu oleh gerakan pinggang pinggul. Nah itulah, jadi kondisi kita santai melakukan gerakan pukulan ke arah samsak. Ketika samsak jatuh dan kita ambil kembali, itu menjadi suatu kebanggaan. Nah, jadi sekian tahun saya senang melakukan pelatihan menggunakan benda samsak. Ya, semoga lah tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, apakah itu lecet, termasuk juga pergelangan tangan. Maka dari itu untuk teman-teman pemula perlu ada kesabaran, perlu mesti harus mempelajari pakem-pakemnya dulu, jangan emosional di depan samsak melakukan pukulan sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan seperti lecet, termasuk juga pergelangan tangan akan menjadi berbahaya. Diperlukan kesabaran, pelatihan dengan santai. Teknik sekarang ini adalah teknik santai, jadi kita rileks saja antara bahu kanan dan kiri, termasuk juga tangan kita julurkan ke depan. Jadi silih berganti mainkan bahu kanan dan kiri. Memang memerlukan suatu proses pelatihan yang cukup fokus dan juga sabar. Dengan menjulurkan tangan kiri ke depan agar diikuti oleh gerakan bahu, pinggang, pinggul, dan baru disusul oleh juluran tangan kanan, diikuti juga dengan bahu kanan dan bahu kiri. Ketika hal tersebut tidak menjadi sinkronisasi yang menyatu dalam gerakan tersebut, dia akan kelihatan agak lucu. Terkadang tangan kiri maju ke depan atau kaki kiri masih berada di tanah. Dan untuk video-video selanjutnya juga saya akan berbagi pengalaman jadi teknik memukul samsak dengan tapak tangan. Sebenarnya dalam waktu saat memutarkan tangan seperti ini kelihatannya memang seperti tidak bertenaga, akan tetapi di saat memutar memang tidak bertenaga full. Namun setelah dekat dengan samsak, pada akhirnya kepal tangan yang terbuka tersebut kita tambahkan tenaga sehingga suara samsak akan beda. Melatih atau berolahraga menggunakan benda samsak ketika kita sudah banyak mempunyai suatu cara, pola-pola untuk memukul, inilah yang membuat paling tidak untuk mengurangi ketika kita akan cepat bosan. Artinya pola yang kita gunakan bukan monoton dengan pukulan tangan tertutup,
namun bisa digunakan dengan tapak tangan. Nah, sehingga walaupun usia lanjut, kita berusaha masih senang atau menggeluti Meda Samsa sebagai partnernya. Jadi terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di video selanjutnya. Semoga selalu sehat sekeluarga. Salam Rahayu.